وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Pada lafal bacaan wa idz qultum ya Musa, pada lafal idz hati-hati, jangan kita baca dengan bacaan dengan mengganti huruf zai. Contoh wa iz. Yang kedua, tidak boleh huruf zal itu memantul. Wa iz. Ada dua kesalahan yang harus kita perhatikan pada lafal zal sukun. Yang pertama, tidak boleh mantul. Yang kedua, tidak boleh diganti dengan huruf zai. Kemudian pada lafal qultum ya Musa, pada lafal qultum ya Musa ada bacaan kita namakan dengan izhar syafawi. Terjadi ketika ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, terkhusus di sini bertemu dengan huruf ya. Pada lafal ya Musa, ketiga-tiganya kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Hati-hati di dalam lafal mad tabi'i sendiri, jangan sampai ia berbeda panjang satu dan yang lainnya. Contoh, pada lafal ya-nya lebih panjang dibandingkan mu. Contoh, ya Musa. Maka ya-nya terlalu panjang, dia melebihi kadar daripada mad tabi'i. Ya mad tabi'i dengan alif, mu mad tabi'i dengan waw, sa dengan alif. Kemudian pada lafal lan nu'mina laka hatta atau lan nu'mina laka, ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, ini kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya untuk hukum tajwid berupa idgham bi gunnah, huruf nun yang pertama dimasukkan kedua dan ditahan dengan gunnahnya sepanjang 2 harokat. Maka pada lafal lan nu kemudian pada lafal nu'mina, di sini ada huruf hamzah yang sukun. Di sini bukan numina. Yang dimatikan adalah huruf hamzahnya, bukan huruf wawnya. Lan nu'mina. Huruf hamzah wajib dia dibaca dengan jahar dan syiddah. Jahar itu apa? Tertahannya nafas, sedangkan syiddah tertahannya suara. Lan nu'mina laka hatta. Hati-hati jangan memanjangkan. Kadang sering yang terjadi lan nu'mina laka hatta, sering terjadi seperti itu. Harusnya di sini dibaca pendek. Lan nu'mina laka hatta narallah. Pada lafal hatta, ya, lembutkan dalam pelafalan ha, jangan dibaca dengan hatta. Pada lafal ta ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal narallaha, ro-nya dibaca dengan tebal. Di sini diwarnai dengan warna biru menandakan dia ro-nya dibaca dengan tebal. Kemudian pada lafal Allah, pada lafal jalalah juga lamnya dibaca dengan tebal. Maka kita namakan dengan lam tafkhim yang dibaca dengan tebal. Lafal Allah sendiri meskipun garisnya seperti ini, dia 2 harakat. Hatta narallaha jahratan fa'akhadatkumus sa'iqah. Pada lafal jahrata alirkan nafas pada lafal ha, karena dia punya sifat namanya hamas, mengalirnya nafas. Kemudian tanfa, ada bacaan ikhfa pada lafal tan bertemu dengan huruf fa, yaitu suara tannya disamarkan kepada huruf fa. Ikhfa membaca di antara idgham dan izhar. Maka jahratan, bukan jahrotang, tapi jahratan fa, langsung kepada makhraj daripada huruf fa. Kemudian fa alirkan nafas karena sifatnya ada hamas. Fa akhadatkumus sa'iqah. Kemudian teman-teman, pada lafal tak sukun, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai dibaca dengan fa akhadatkumus sa'iqah. Untuk huruf ta sendiri punya 2 sifat yang harus kita perhatikan. Yang pertama sifat syiddahnya, syiddatun. Yang kedua sifat hamasnya. Syiddah yaitu suara tertahan. Suara tertahan. Hamas mengalirnya nafas. Maka ta langkah pertama ketika dia tak sukun, pertama disiddahkan dulu. Fa akhadat
Nah, suaranya tertahan, kemudian alirkan nafas. Fa'akhadatkumus sa'iqah, dan tidak terlalu banyak. Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum za. Ini juga harus dihati-hati dalam lafal za, jangan tertukar dengan huruf zai. Kemudian as-sa'iqatu, so-nya dibaca dengan tebal, dan huruf so sendiri memiliki hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya alif kecil yang datang setelahnya. Kemudian pada lafal wa antum tanzurun, wa antum, ikhfa pada lafal antum. Ikhfa-nya adalah kita langsung kepada makhraj daripada makhraj huruf ta, yaitu kita samarkan kepada huruf ta. Antum. Kemudian mim mati bertemu ta, ada bacaan izhar syafawi. Dibaca dengan jelas suara mimnya dan tidak boleh ditahan. Kemudian pada lafal tanzurun ada nun sukun bertemu dengan huruf wa. Maka ini juga kita hukumnya dengan bacaan ikhfa. Tanzurun sambil ditahan ikhfa'nya. Tidak langsung tanzurun, tapi dia tanzurun langsung ke dha. Kemudian hati-hati dalam lafal dha, jangan diganti dengan tanzurun dengan zai. Ini yang sering terjadi, dia menggantinya dengan zai, padahal tidak. Dia huruf dha, bukan tanzurun, tapi tanzurun. Kemudian pada lafal run ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika akhir bacaan kita, ketika adanya huruf nun yang awalnya berharokat sebelum kemudian dimatikan maka menjadi nun yang sukun. Nah, inilah namanya sukun arid. Mad arid disukun terjadi sebabkan karena sukun arid, bukan sukun asli sebagaimana contoh wa antum. Nun di sini nun sukun asli, sukunnya sukun asli nunnya. Sedangkan di na itu disebabkan karena waqaf. Apabila ada nun atau huruf-huruf yang waqaf, diwaqafkan dan mati sebelumnya ada huruf mad, maka dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Kita coba ulang. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Jazakumullah, semoga membantu. Terima kasih.